Halo teman-teman, nama saya Aldo Rizky Eksandi. Di sini saya akan membagikan cara membuat video sinematik di Blender. Langkah pertama, kalian harus membuat sebuah proyek terlebih dahulu yang akan kalian animasikan. Setelah itu, kalian bisa buka proyeknya. Nah, ini adalah proyek yang sudah saya buat sebelumnya. Dan di sinilah saya akan membuat sebuah video sinematik. Pada bagian workspace, jika kalian masih berada di tampilan modeling, kalian harus pindah ke layout terlebih dahulu. Jika sudah, selanjutnya, pada bagian tombol sebelah kiri bawah, jika kalian masih berada di shader editor, kalian pindah ke timeline terlebih dahulu. Nah, ini bisa digeser ke atas. Timeline inilah yang nantinya digunakan untuk mengatur frame animasi, berpindah kamera, serta menambahkan keyframe. Nah, teman-teman, karena sebelumnya sudah ada settingan kamera dari saya yang sebelumnya, mana ini? Kok menghilang ya teman-teman? Nah, inilah dia hasil kamera yang sudah saya setting sebelumnya untuk merender image. Pada video sinematik kali ini, saya ingin lebih menonjolkan bagian meja setup, karena menurut saya area ini memiliki detail yang cukup menarik. Namun apabila nanti hasil sinematik masih terasa kurang variatif, saya juga akan menambahkan beberapa shoot tambahan pada bagian meja yang ada PlayStation-nya agar videonya terlihat lebih menarik. Oh ya, kalian juga harus memikirkan konsep videonya dulu ya. Kalian mau membuat seperti apa? Untuk kamera yang sebelumnya bebas kalian mau hapus atau enggak. Jika kalian bingung karena kameranya terlalu banyak, kalian bisa hapus saja, tapi nggak usah juga nggak apa-apa. Nah, pada bagian ini tab timeline, kalian bisa mengaturnya seberapa banyak frame yang kalian butuhkan. Karena saya ingin membuat video berdurasi sekitar 22 detik, jadi saya akan membuat sekitar 540 frame. Bagaimana cara kalian mengetahuinya? Caranya, kalian tinggal mengkalikan saja frame yang kalian gunakan, karena saya menggunakan 24 fps, dan animasi yang saya butuhkan berdurasi 22 detik, maka tinggal kalikan saja 24 dikali 22, hasilnya sekitar 540 frame. Kita ganti di bagian sini ya teman-teman, N 528. Oke. Lalu karena saya akan membuat sebanyak mungkin 7 shoot ya teman-teman, 7 bagian. Jadi nanti saya akan juga membuat 7 kamera. Oke. Pertama-tama kalian tandain dulu mana sih yang mau pergantian kameranya. Oke, kan pertama berarti untuk kamera pertama ada di frame pertama. Caranya yaitu ke pencet marker, lalu add marker. Nah, udah ada tanda buat markernya ya. Nanti bisa kita atur sebagai kamera. Oke, ini kurang atas sedikit. Lalu di shoot kedua, saya akan membuat marker pada keyframe ke 78. 78, sabar. Nah, oh ya, biar kalian tahu, biar gampang, saya akan mengaktifkan screen cascade-nya terlebih dahulu, biar kalian bisa lihat tombol apa saja yang saya tekan di pojok kanan bawah. Oke, ketika sudah, ini kan saya mau ke frame 78, lalu ke marker, add marker. Nah, sudah jadi marker yang kedua,
Nah, di sini kalian bisa mengganti nama markernya juga, seperti itu, tinggal ganti saja. Untuk keyframe yang selanjutnya, saya akan percepat saja videonya karena langkahnya sama kayak yang sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan kamera pada shoot pertama. Caranya bagaimana? Kalian bisa pencet Shift A, lalu ke kamera. Nah, karena yang aktif masih kamera sebelumnya, gimana cara mengaktifkan kamera yang kita inginkan? Sekarang kita pindahkan dulu biar kelihatan. Caranya, klik kanan kameranya harus ada oranye-oranye ya ini ya. Lalu set aktif kamera atau CTRL numpad 0. Nah, bisa kita gerakkan ya teman-teman. Nah, lalu untuk menggerakkan ini biar gampang kita ke view. Ini. Lalu kamera to view. Nah, sudah. Nah, di sini saya akan mengatur posisi keyframe pertama. Nah, ini mungkin sudah cukup bagi saya. Nah, nanti kan karena ada beberapa shot, jadi kan kita harus ada beberapa kamera juga. Ini ada berapa shot? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 shot. Jadi untuk kamera yang pertama, kita akan menghubungkan kamera dengan marker. Nantinya ketika timeline mencapai marker tersebut, Blender akan otomatis berpindah ke kamera yang sudah kita hubungkan ke marker tadi. Oke, begitu. Lalu untuk cara menghubungkan kamera dengan markernya, pencet bagian yang ini, yang segitiganya sampai warna putih, lalu ke marker, lalu pin kamera to marker atau Ctrl D. Nah, markernya itu udah jadi kamera yang pertama ya teman-teman. Oke. Kamera pertama saya akan membuat animasi sedikit animasi saja. Gimana cara biar bergerak? Caranya kalian harus menambahkan keyframe pertama yang berfungsi sebagai posisi awal kamera. Lalu kalian tekan huruf K, nanti akan muncul insert keyframe menu. Oke teman-teman, pada keyframe yang pertama, pencet location, rotation, and scale. Nah, lalu untuk keyframe yang kedua, ke bagian akhir sebelum marker kedua. Karena markernya kan ada di frame 78, jadi kita arahkan ke frame ke-77. Lalu gerakan kamera sesuai yang kalian inginkan untuk penambahan keyframe kedua. Mungkin sedikit, sedikit nge-zoom saja. Ya, lalu sedikit ke kiri. Nah, lalu ketika lagi, lalu location, rotation, and scale. Nah, jika kalian menggerakkan kamera ke arah sumbu, misal sumbu X atau Y, kalian cukup menekan tombol location saja. Kalau kalian hanya mengubah arah rotasi, misal rotasi sumbu Z atau yang lain, kalian bisa tekan tombol rotasinya saja. Nah, karena tadi udah menggeser lalu rotasi dan juga zoom, jadinya saya pencet yang location, rotation, dan scale ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat. Nah, shot pertama sudah selesai, kalian bisa menyesuaikan video sinematik yang kalian inginkan. Kalau kamera yang pertama sudah, kita buat kamera kedua. Nah, untuk shoot yang kedua, saya ingin membuat sinematik zoom in ya teman-teman. Mungkin terfokus pada layar monitornya.
Untuk kamera yang kedua, saya ingin memindahkan kursor yang berada di tengah situ untuk memindahkan ke bagian kameranya dengan cara klik kameranya. Nah, lalu Shift S, lalu tekan cursor to active. Nah, jadi kalau kalian mau menambahkan objek jadinya munculnya dari sini. Karena yang aktif tadi di bagian kamera. Oke, Shift A. Oh, sorry, jangan di sini dah. Shift A, kamera. Oke, nih muncul ya kamera keduanya. Oke. Nah, karena yang aktif masih kamera yang mana ini? Yang pertama tadi ya. Aktifin kamera keduanya ya kayak tadi ya teman-teman, dengan cara klik kamera keduanya, lalu tekan set active to camera. Selanjutnya, kita posisikan kamera sesuai apa yang ingin kita inginkan. Nah, jika kalian sudah memposisikan kameranya, langkah selanjutnya kita aktifkan marker sebagai kameranya. Dengan cara pencet segitiganya, lalu ke marker, lalu bin kamera to marker. Nah, di sini sudah jadi kamera kedua. Nah, yang tadi kan kamera pertama, ini kamera kedua. Selanjutnya, bisa kita tambahkan keyframe-nya di frame ke-78 ya, di mark yang kedua. Dengan cara mana K? Nah, biar lebih aman sebenarnya kalian bisa langsung tekan yang location, rotation, and scale daripada kalian tekan yang location, rotation, atau scale satu-satu. Oke, lalu kita klik, lalu pindah ke frame 154 ya, sebelum marker yang ketiga. Lalu pada keyframe yang kedua, saya ingin sedikit zoom in. Mungkin cukup. Lalu pencet K, location, rotation, and scale. Nah, jadi bangga. Nah, jadi teman-teman. Nah, begitu. Selanjutnya, untuk kamera ketiga sampai kamera ketujuh, langkah-langkahnya sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi, pada bagian ini, saya akan mempercepat video agar tidak terlalu panjang. Kalian hanya perlu mengulangi proses menambahkan kamera, mengatur posisi kamera, menghubungkan kamera ke marker, menambahkan keyframe awal, dan menambahkan keyframe akhir. Sudah ya teman-teman, sudah jadi 7 shoot ya, ini total semuanya, dan juga 7 kamera. Lalu berarti tinggal render. Nah, untuk merender sebuah animasi, nggak langsung pencet render animasi kayak gini ya teman-teman. Kita harus ubah outputnya terlebih dahulu. Dengan cara ke output properties, lalu ke bawah. Ini, sebelumnya tadi kalau normalnya itu kayak gini. Nah, media type-nya itu image. Nah, kalau mau merender sebuah animasi berarti kita ubah dari image ke video. Nah, tempat penempatan filenya juga harus kita perhatikan ya teman-teman, biar kita tidak bingung saat mencari filenya. Ini sudah saya tempatkan ke folder saya. Saya buat foldernya juga. Lalu ke kontainer. Tadi kalau sebelumnya kontainernya itu Matroska, kita ubah ke MPEG 4.
Lalu video codecnya H264. Ini output quality-nya medium quality saja. Encoding speed ya. Good. Oke. Nah, kalian bisa memilih langsung render semuanya dari awal sampai akhir, atau bisa kalian cicil juga. Misal ke frame 78 ya. Ya tinggal nih frame range-nya yang frame start diganti. Yang frame start-nya berarti 1, N-nya berarti 78. Ini coba ya. Nah, jadinya begini. Ini yang lain nggak hilang kok, aman. Nah, cuma yang kerender cuma bagian ini aja. Dari frame 1 sampai 78 ya. Lalu kita ubah lagi 541 aja ya. Nah, mungkin kalau ini kamera kedua berarti jangan kamera kedua. Kamera ketiga berarti 154 sampai 239 berarti frame startnya tadi 70 berapa? Tadi 78, lalu N-nya 239. Ya, begitu ya. Nah, itu dia tutorial cara membuat simple cinematic animation di Blender menggunakan beberapa kamera dan keyframe. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like, bagikan kepada teman-teman kalian, dan tinggalkan komentar apabila ada pertanyaan atau saran untuk tutorial berikutnya. Lalu yang terakhir, inilah hasilnya. One summer night,